Pernah nggak sih Anda kepikiran, kalau Tuhan itu memang ada, kenapa ya dia seolah-olah kayak sembunyi gitu? Tapi anehnya, di saat yang sama kita semua punya perasaan yang kuat banget soal mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hari ini kita bakal coba selami dua sisi dari pertanyaan besar ini. Kita akan jelajahi argumen dari sunyinya alam semesta dan juga argumen dari bisikan hati nurani kita sendiri. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang udah bikin para filsuf pusing selama berabad-abad. Kalau Tuhan itu katanya maha pengasih, kok dia susah banget ditemuin? Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, ini adalah fondasi dari sebuah argumen yang sangat kuat yang menantang keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian pertama kita yang akan mengeksplorasi sebuah gagasan bahwa diamnya Tuhan itu sendiri bisa jadi adalah sebuah bukti. Untuk ngertiin argumen ini, kita perlu kenalan dulu nih sama satu konsep dari filsuf J.L. Schellenberg, namanya non-resistant non-believer. Coba bayangin deh, ada seseorang yang tulus, benar-benar terbuka buat percaya sama Tuhan. Dia bukan ateis yang keras kepala ya, tapi seorang pencari sejati yang meskipun udah berusaha keras, tetap aja nggak bisa nemuin bukti yang cukup meyakinkan. Nah, inti argumennya tuh begini. Sebuah hubungan yang didasari cinta kan, butuh kehadiran kedua belah pihak. Logis kan? Gimana bisa sebuah hubungan dimulai kalau salah satu pihaknya, sama sekali nggak kelihatan atau nggak bisa dirasain kehadirannya? Dan disinilah argumennya tersusun, langkah demi langkah, secara logis. Dimulai dari premis yang kayaknya masuk akal banget. Tuhan yang penyayang pasti pengen kita kenal dia. Tapi begitu premis itu kita bandingkan dengan pengalaman nyata banyak orang yang tulus mencari, kita malah dihadapkan pada sebuah kesimpulan yang jujur aja, cukup mengejutkan. Jadi, kalau mau disederhanain, poin kuncinya adalah ketersembunyian Tuhan ini seolah-olah bertentangan dengan sifatnya yang katanya maha pengasih. Ini menciptakan sebuah dilema filosofis yang dalam banget. Terus gimana dong para teolog dan filsuf menjawab tantangan sekuat ini? Ya, seperti yang bisa Anda duga, perdebatan ini masih jauh dari kata selesai. Ada beberapa jawaban utama yang sering muncul. Tabel ini nunjukin banget inti perdebatannya. Jadi, untuk setiap alasan yang diajukan kenapa Tuhan diam, misalnya untuk mendorong kita mencari lebih giat, atau untuk melindungi kebebasan kita, selalu ada sanggahan balasan yang kuat juga. Ini nunjukin betapa rumit dan seimbangnya argumen dari kedua sisi. Ada lagi nih jawaban lain yang pakai analogi yang kuat banget. Gini, kehendak Tuhan itu, katanya ya, gak mungkin bisa kita pahami dengan pikiran kita yang terbatas ini. Sama kayak balita yang gak ngerti kenapa orang tuanya bawa dia ke dokter buat disuntik, padahal itu demi kebaikannya. Tapi, ada tapinya, kritik terhadap analogi balita ini juga tajam banget. Gini, kalau kita beneran sepolos itu soal motif Tuhan, gimana kita bisa yakin sama sekali tentang apapun yang berhubungan dengannya? Ini justru bisa bikin fondasi keyakinan kita jadi goyah kan? Oke, sekarang kita puter haluan 180 derajat. Kita beralih total dari argumen yang dasarnya adalah ketidakadaan bukti ke sebuah argumen yang dasarnya justru adalah kehadiran sesuatu yang sangat kuat di dalam diri kita, hati nurani. Sebelum kita lanjut, kita perlu setuju dulu soal satu ide dasar, adanya fakta moral yang objektif. Maksudnya gini, ada tindakan tertentu, contoh ekstrimnya menyiksa bayi untuk iseng, yang rasanya salah banget, titik. Nggak peduli apa kata orang, apa kata budaya, atau perasaan kita. Ini adalah intuisi yang kayaknya dimiliki oleh hampir semua manusia. Nah, argumen ini punya struktur logika yang mirip sama yang pertama tadi. Tapi, argumen ini berangkat dari sudut pandang yang sama sekali beda. Bukan dari apa yang kita lihat di luar sana, di alam semesta, tapi dari apa yang kita rasakan jauh di dalam diri kita. Tapi, pertanyaannya, emangnya benar ya moralitas itu menunjuk ke sebuah sumber ilahi? Yuk, kita coba telusuri hubungan yang coba ditarik oleh para filsuf. Salah satu versinya yang dikenal sebagai teori perintah ilahi pakai analogi yang menarik. Coba pikirin deh, hukum negara kan butuh lembaga, butuh pemerintah untuk membuatnya. Nah, kalau gitu, hukum moral yang rasanya berlaku buat semua orang di mana aja mungkin juga butuh seorang pembuat hukum yang universal kan? Ada lagi alur pemikiran lain yang gak kalah kuat, terinspirasi dari pemikir seperti Immanuel Kant. Ini fokusnya ke nilai yang unik dan melekat pada setiap individu manusia. Pokoknya, ada sesuatu yang istimewa dan berharga dari menjadi seorang manusia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dari mana datangnya status istimewa yang kita sebut martabat ini? Kenapa kita merasa bahwa setiap orang pada dasarnya punya nilai yang gak bisa diukur dengan apapun? Sebagian orang bilang, martabat kita itu datang dari kemampuan kita buat berpikir. Tapi, argumen ini dapat tantangan. Terus gimana nasib bayi?
Atau orang dengan demensia parah yang kemampuan nalarnya berkurang? Nah, disinilah jawaban dari kaum teistik muncul. Mereka bilang, martabat itu datang bukan dari kemampuan kita, tapi karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi, inti perdebatannya itu ada di antara dua pandangan besar ini. Satu sisi percaya moralitas itu berakar pada pribadi Tuhan yang baik. Sisi lainnya melihat kebenaran moral itu ya, memang ada begitu saja. Sebagai bagian fundamental dari alam semesta, nggak butuh penjelasan lebih lanjut. Oke, kita udah menjelajahi dua argumen yang monumental banget ya. Masing-masing berangkat dari pengalaman manusia yang sangat berbeda. Satu dari keheningan alam semesta, satu lagi dari suara hati nurani. Jadi, pada akhirnya kita ditinggalkan dengan sebuah ketegangan yang sangat kuat. Di satu sisi, alam semesta ini bisa terasa dingin, sunyi, seolah kita sendirian. Tapi, di sisi lain, batin kita ini penuh dengan beban tentang benar dan salah, yang rasanya begitu nyata dan penting. Dan semua ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Ketika kita bicara soal pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup, apa sih yang sebenarnya bisa kita anggap sebagai bukti? Apakah bukti itu cuma sesuatu yang kita temukan dengan melihat keluar sana, ke bintang-bintang? Atau bisa juga kita temukan dengan melihat ke dalam diri kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.